the land. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalaya, Imam Bidadara Samalaya. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo sajojo you madam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Bungang cempa, bergari Aceh. Bungang terlebih, terlebih indah lagoina. Siku capang, siku capek, saya kuat tebang, saya kuat lapel lajuo nantarimbo, oi lama lanjuo. Bakti-bakti pung Suara gendang bertalu-talu, entah hati bingung. dalam hati siapa yang tahu. Bakti pun suara gendang bertalu-talu, serta hati bingung, dalam hati siapa yang tahu. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam bagai bergoncang. Jangan ragu, jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Lama tak ku pandang, hati dah bimbang. Lama tak ku pandang, hati dah bimbang. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati yang luka. Anu dadari, anu bangga danang, berlambang sakti Indonesia Jaya. Anu dadari, bangga Tuan Carana, lesung ngahiji, ikut sakamena, Kegel pacol-col, gembelengan, wakol-kol, gembelengan, wakul klimpang segane dadi saratan, wakul klimpang segane dadi saratan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji dihurung bari-bari. Manggare pak, manggare pok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica caca marica caca marica ada di kampung baru. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Ayo mama, jangan mama marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta, lah orang muda punya biasa. Selamat pagi semuanya, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Pada hari ini,
Jumat 10 Januari 2025. Kita akan mengikuti serangkaian acara seminar kesehatan nasional dengan tema Manajemen Perawatan Luka untuk Pasien dengan Komorbiditas mengenai strategi dan pendekatan khusus. Acara ini diselenggarakan oleh Sastra Citra Abadi Education. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta seminar, dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga, Askep, selaku founder dari Sastra Citra Abadi Education. Yang kami hormati, Ibu Nurse Sastrayanti Sinaga, kami persilakan. Gus Moderator. Baik, sebelumnya selamat pagi buat kita semua. Oke, yang kami hormati ada 4 pemateri yang luar biasa untuk hari ini. Ada Dr. Indra, dan kemudian Ibu Ana Puspita, dan juga Ibu Sherly Septianti. Dan juga yang kami sangat hargai dan kami sayangi adalah semua peserta yang sudah memberikan waktunya untuk hadir untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Dan di sela-sela kegiatan masih bisa memberikan waktu untuk terus update dan upgrade terkait dengan manajemen perawatan luka untuk pasien dengan komorbiditas, strategi dan pendekatan khusus. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat luar biasa, di mana kita sebagai nakes, khususnya bidan, perawat, dan dokter yang terlibat langsung dalam pelayanan. Dan di mana sekarang ini kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan, terus bersifat statis, dinamis maksudnya, karena sesuai dengan perubahan dan respon kita terhadap kondisi, tentunya ilmu-ilmu juga harus tetap update. Jadi kepada teman-teman sekalian, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Diharapkan apa yang kita dapat hari ini boleh memberikan hasil yang lebih baik dalam pelayanan kita. Mungkin kita harus berterima kasih juga terhadap teknologi yang ada, di mana kalau kita ingat zamannya pada saat sebelum ada COVID, kita mungkin harus offline melakukan kegiatan. Dan dengan adanya media online, sehingga terjadi pemerataan kompetensi. Jadi artinya pelayanan seharusnya lebih maksimal, mulai dari tingkat daerah sampai nasional. Kita berharap dengan hal yang bisa kita dapati dari teknologi ini bisa lebih berdampak terhadap semua pelayanan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Sehingga apa yang menjadi harapan kita,
masyarakat Indonesia bisa lebih mendapatkan hasil yang optimal dalam bidang kesehatan. Selamat mengikuti kegiatan, selamat melayani juga di tempat teman-teman saudara melayani di instansi masing-masing. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Terima kasih kepada yang kami hormati Ibu Nurse Sastrayanti atas sambutan yang telah disampaikan. Baik hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita memasuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan juga sesi diskusi. Baik, langsung saja kita undang pemateri kita yang pertama, yaitu dengan Bapak Dr. Indra Wijaya Putra, spesialis bedah FICS FINA-CS. Selamat pagi Bapak Dr. Indra, apakah sudah bergabung di ruang Zoom? Halo, selamat pagi Mbak. Sehat-sehat Selamat semua pagi, kita. dokter. Oke, Baik dokter, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan CV dokter terlebih dahulu. ya mangga. Ya. Beliau adalah Dr. Indra Wijaya Putra, spesialis bedah FICS FINA-CS. Beliau merupakan dokter bedah umum dengan pengalaman menyelesaikan operasi terencana dan darurat di rumah sakit umum serta di rumah sakit swasta. Beliau merupakan kepala divisi bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Teguh Umar Calang Aceh Jaya dari tahun 2020 sampai dengan Agustus 2024. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan sudah memiliki banyak pengalaman dalam ilmu kedokteran dengan berbagai pelatihan, workshop, serta seminar yang telah diikuti oleh beliau. Pada sesi ini, beliau akan membahas mengenai memahami komorbiditas dan dampaknya terhadap penyembuhan luka. Setelah sesi pemaparan materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, kepada Bapak Dr. Indra, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk semua. Sehat selalu untuk kita bersama. Penghormatan saya kepada SCA Education, penghormatan saya kepada Mbak Sastra selaku pimpinan dari SCA, lalu pada seluruh tim SCA yang sudah mempersiapkan untuk kegiatan webinar pagi ini bisa berjalan dengan baik. Lalu penghormatan saya pula setinggi-tingginya untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari yang berbahagia ini. Pada hari Jumat kita masih hari kerja, masih hari pelayanan, tapi teman-teman mau ikut aktif untuk kita sharing dan saling berbagi pengalaman tentang topik yang kita bahas hari ini. Di mana hari ini kita membahas tentang manajemen perawatan luka untuk pasien dengan komorbid, strategi dan pendekatan khusus. Jadi saya izin share dengan komorbid. Oke, sebentar. Ya, Mbak ini udah muncul ya? Sudah sangat jelas sekali dokter. Oke, siap. Jadi hari ini kalau kita berbicara, sebetulnya hari ini kita sharing tentang luka dengan komorbid, strategi dan pendekatan khusus. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang luka dan komorbid, pastinya ini akan menyangkut dengan luka yang tidak simpel, luka dengan ada penyakit tertentu, luka dengan ada penyulit. Artinya bukan luka akut yang penyembuhannya lebih mudah, komplikasinya lebih, prevalensinya lebih rendah, dan resikonya juga relatif rendah. Hari ini kita berbicara sebetulnya pada luka-luka yang kemungkinan besar akan menjadi luka kronis, dan terkadang angka luka-luka kronis seperti ini prevalensinya tinggi dan menjadi masalah yang complicated untuk pasien, apalagi bila pasiennya itu adalah pasien-pasien di usia produktif, apalagi menjadi tulang punggung keluarga. Makanya kita sebagai tenaga kesehatan, prinsip-prinsip dan pemahaman yang tepat itu akan sangat berguna bagi tata laksana pasien, sehingga bisa memberikan tata laksana yang optimal dan efisien, sehingga penyembuhannya lebih cepat, lebih terukur, dan dengan biaya yang
lebih murah. Jangan biarkan satu luka yang dibiarkan dengan tanpa analisa yang dalam menjadi luka yang terus-menerus dan ini mempengaruhi hajat hidup dan kualitas hidup pasien dan keluarga. Oke, kita setiap berbicara luka, kita tentunya berbicara definisi luka. Luka adalah kerusakan atau gangguan pada kulit atau jaringan tubuh yang disebabkan oleh cedera fisik, cedera kimia, cedera termal, atau penurunan imun tubuh. Nah, hari ini sebenarnya kalau kita membahas tentang komorbid, maka yang paling sering jadi masalah utama bagi kita adalah pasien dengan diabetes. Karena angka-angka luka paling tinggi yang datang ke tempat teman-teman, ke klinik, ke praktek, ke home care, pasti rata-rata diabetic foot ulcer. Hari ini diabetic foot ulcer angkanya semakin tinggi. Karena apa? Karena prevalensi penyakit metabolik juga makin meningkat. Nah, kalau kita berbicara luka, kembali lagi pada prinsipnya adalah kita harus tahu anatomi dari kulit. Karena anatomi dari kulit seperti yang ditampilkan ini ada epidermis, dermis, dan hipodermis sampai ke kelenjar rambut. Ini kepentingan klinisnya adalah menentukan analisa dan tata laksana. Karena kalau pada satu luka kerusakan jaringan kulitnya sudah sampai ke seluruh lapisan, maka pasti penyembuhannya akan lama dan kemungkinan dibutuhkan graft atau flap yang membutuhkan kerjasama multidisiplin yang lebih tinggi, di mana mungkin akan dibutuhkan tata laksana oleh dokter bedah. Oke. Nah, ini yang saya bicarakan, luka itu ada dua, akut dan kronik. Kalau luka akut sebetulnya luka simpel yang kemungkinan komplikasi dan lain-lainnya itu relatif lebih rendah dan tingkat penyembuhannya biasanya spontan, baik, cepat. Tapi luka-luka komorbid biasanya selalu menjadi luka kronik. Nah, seperti gambar yang di kanan ini ada diabetic foot ulcer, ada pressure wound yang dimana terjadi ulcus decubitus di sakrum. Oke, nah ini yang di kanan inilah yang membutuhkan perhatian ekstra dari kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa memberikan layanan dan tata laksana yang lebih tepat. Oke, nah ini yang saya sebutkan kalau luka simpel seperti ini, apakah karena goresan, karena gesekan, karena luka robek, ini lebih simpel, mudah untuk di maintain, mudah untuk ditata laksana dengan problem yang hampir tidak ada, dengan penyembuhan yang gampang, mudah, terukur, dan sesuai dengan perkiraan dari waktu penyembuhan. Oke, nah tapi kalau sudah kita berbicara seperti ini, luka kompleks ini kita tata laksananya pasti akan sulit karena akan banyak masalah dan membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan. Apalagi kalau misalnya misalnya yang paling sering kalau diabetic foot ulcer adalah kontrol glycemic indexnya yang tidak baik. Pasti masalahnya ini akan jadi lingkaran setan. Makanya setiap berbicara tentang luka, maka kita harus berpikir secara holistik, bukan hanya melihat dari satu sisi ukuran lukanya saja, tapi berpikir secara sistemik, apalagi pada pasien-pasien dengan komorbid. Nah, ini contoh-contoh luka yang butuh pasti penyembuhannya relatif lebih lama. Oke. Ini ada soft tissue trauma, pressure injury, diabetic ulcer, ada burn injury. Nah, kalau luka akut, masa penyembuhannya itu sesuai dengan konsep penyembuhan luka. Nanti akan ada bahasan tentang itu. Kalau luka kronik, dia mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan atau fase inflamasi memanjang, dapat karena faktor eksogen atau endogen. Oke, nah, luka akut terjadi bisa karena pembedahan, bisa karena bukan pembedahan, bisa karena trauma. Yang contohnya karena pembedahan apa? Insisi, eksisi, skin graft. Misalnya dokter bedah atau dokter umum atau teman-teman perawat yang di daerah sangat perifer yang tidak ada tenaga kesehatan yang melakukan insisi, eksisi, tumor jinak, lipom. Nah, ini luka akut pembedahan adalah luka yang timbul pada kondisi-kondisi tindakan seperti ini. Lalu luka akut yang bukan pembedahan apa? Contohnya ada luka bakar. Lalu bisa luka abrasi, laserasi, atau injuri pada lapisan kulit superficial. Itu karena
biasa trauma. Biasanya luka akut ini penyembuhan spontan tanpa komplikasi. Prinsip perawatannya relatif lebih simpel, yang penting mencegah infeksi gunakan teknik aseptik yang sampai terjadi epitelisasi, promote healing by primary intention. Jadi permudah kondisi untuk terjadinya penyembuhan. Lalu hindari komplikasi pembedahan infeksi, hematom, dehiscence, lalu memperbaiki fungsi normal sedini mungkin. Nah, ini kembali lagi seperti tadi, luka adalah dari jaringan ini ada diskontinuitas, ada bagian yang hilang karena beberapa sebab, bisa diakibatkan oleh trauma, surgery, neuropatik, vascular pressure, atau malignansi. Nah, yang saya sebutkan tadi kalau luka kronik adalah luka yang terjadi ada fase penyembuhan yang memanjang, bisa inflamasi, bisa proliferasi, bisa maturasi. Proses penyembuhan luka ini merupakan serangkaian tahapan alami tubuh untuk memperbaiki dan luka-luka. Jadi memang dia berjalan secara terus sesuai dengan fase. Tubuh punya sistem homeostasis yang akan terus bekerja untuk membuat semua sistem berjalan sebaik mungkin. Nah, proses ini melibatkan interaksi kompleks yang saling bertumbuhkan dari berbagai jenis sel dan biokimia, dipengaruhi oleh waktu penyembuhan. Nah, ini fase penyembuhannya ada yang tadi disebutkan, ada inflamasi, proliferasi, maturasi. Tapi pada awalnya saat terjadi trauma luka itu ada fase hemostasis dan koagulasi yang berlangsung dari 0 jam sampai maksimalnya 12 jam. Normal wound healing, normal penyembuhannya fasenya seperti ini, inflamasi, proliferasi, remodeling. Nah, kalau luka kronik ini pasti ada salah satu fase ini yang tidak tercapai. Artinya begitu dia misalnya terjadi proliferasi, tiba-tiba terjadi lagi perlambatan proses. Apakah karena kolonisasi kuman yang meningkat, infeksi dan lain-lain, sehingga dia sampai turun lagi ke fase inflamasi. Oke. Lalu ini, nah yang disebut dan perlambatan dari penyembuhan luka, bisa inflamasi memanjang, proliferasi memanjang, atau justru remodelingnya yang memanjang. Kalau kita bicara tentang perjalanan penyembuhan jaringan luka itu dari sini. Kalau kita nanti lihat gambar, akan ada gambar dari proses nekrotik sampai epitelisasi. Epitelisasi nanti kalau ada bagian kulit yang masih bagus, dia pasti akan nutup secara primer, dia bisa langsung tertutup. Tetapi kalau bagian kulitnya hilang secara total dari lapisan anatomi kulit, maka dia pasti akan butuh graft. Tapi jangan takut pada kawan-kawan yang bekerja di daerah perifer yang tidak ada tempat rujukan dengan kualitas tata laksana ruang pembedahan tidak ada, maka sebetulnya saya selama pengalaman selama ini melihat bahwa luka-luka yang luas itu sebetulnya jika tidak digraft, maka luka yang baik dengan wound bed preparation yang baik, epitelisasi baik, maka dia akan menutup, karena luka itu akan menutup ke atas dan ke samping. Tapi memang kalau ada skin graft pasti penyembuhannya lebih cepat. Tapi kalau tidak bisa dilakukan skin graft, tidak ada teman-teman dokter bedah di lapangan, di daerah, di pinggiran, di perifer, maka rawatlah dengan baik, biasa akan menutup. Tapi butuh waktu yang lama, sehingga edukasi dan tata laksananya harus lebih disiplin. Karena biasa luka kronik itu terjadi adalah saat fase wound preparation-nya bagus, tiba-tiba maintenance-nya dalam satu fase itu tidak baik, sehingga buyar lagi fase penyembuhan selama ini. Oke, nah kalau kita berbicara tentang healing proses, faktor-faktornya banyak, intrinsik dan ekstrinsik. Tadi sudah disebutkan. Nah, kalau faktor intrinsik apa? Untuk healing proses yang mempengaruhi healing proses ada usia, ada penyakit penyerta, komorbid, hipertensi, diabetes, status nutrisi dan hidrasi, dan status imunologi. Ini sebetulnya status-status yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi usia misalnya, semakin tua usia pasti penyembuhan lukanya akan semakin melambat. Jadi pada usia tua kita butuh lebih aware daripada pasien yang datang dengan luka pada usia muda. Begitu pula pada penyakit-penyakit penyerta kayak diabetes atau penyakit metabolik lainnya.
Ini kita sudah memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sharing terkait pemaparan materi pada hari ini, ataupun ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Assalamualaikum dokter. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa? Izin bertanya, saya Bidan Anita Mukaroma. Ingin bertanya ya dok, dari pengalaman, maksudnya kalau ketemu sama pasien, luka yang seperti apa sih dok yang kira-kira pasien itu, kan ada yang suka ini nggak boleh kena air, sama ini boleh mandi sama nggak boleh mandi. Jadi kadang-kadang itu pemahaman mereka kalau terkena luka itu takut mandi dok, jadi takut basah gitu. Nah itu luka yang seperti apa dan bagaimana cara menjelaskan kepada pasien? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab aja langsung ya, Mbak. Oke, dengan Mbak siapa tadi yang menanyakan? Dengan Bidan Anita, dokter. Bidan Anita. Mbak Bidan Anita lokasi di mana? Saya di Lampung, Tanggamus dok. Oke, siap. Jadi ya memang paradigma berpikir pasien itu banyak yang saya sering pengalaman. Selain saya tinggal di Bogor, saya bekerja di Jakarta, Bogor, dan saya juga bekerja di Aceh dan di Rumah Sakit Freeport secara periodik di Timika, Tembagapura. Nah, memang pada pasien-pasien apalagi yang di perifer, yang di daerah itu masih paradigma lama. Misalnya nih pasca operasi, ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, semua nggak boleh makan. Padahal itu promote wound healing, membantu untuk penyembuhan luka, tapi dia nggak mau. Saat butuh penyembuhan luka yang baik, butuh asupan nutrisi, nutrien, mikronutrisi yang baik, justru pasien mengkat ini. Alasannya nggak boleh, itu jadi kayak kepercayaan dari dulu. Termasuk ini luka nggak boleh basah dan lain-lain. Nah, tugas kita sebagai nakes lah yang untuk mengedukasi. Pada prinsipnya adalah kembali lagi yang saya sebutkan, siapkan kondisi luka itu menjadi moist, menjadi lembab. Kalau kering, persiapkan menjadi lembab dengan berbagai produk dan berbagai tata laksana. Kalau basah, siapkan menjadi lembab. Nah, begini, kalau lukanya basah, kalau dressingnya basah dan sampai masuk ke dalam, itu kan sudah menjadi basah, dan kalau bahasa saya sudah jenuh. Kalau misalnya pasiennya ditata laksana dengan dressing konvensional, hanya dengan kasa biasa ditutup, lalu ditutup dengan plester yang tembus air. Nah, kalau dia mandi, itu akan menjadikan balutan itu basah. Maka benar, setelah mandi dia wajib mengganti lagi balutannya. Tapi kalau kita melakukan modern dressing, sekarang mayoritasnya itu udah water resistant. Jadi mandi nggak masalah. Justru kalau jalan keluarnya apa? Mandi itu kan bagian dari higienitas ya. Higienitas itu juga salah satu prinsip tata laksana pada penyembuhan luka. Jadi kalau misalnya ada kejadian luka di kaki, kita sudah melakukan perawatan luka dengan dressing modern yang tidak tahan air. Maka plastikin aja tutup, tapi pasien tetap mandi. Jadi buat balutan itu tidak basah. Intinya kalau balutan basah harus ganti. Tanpa mandi pun balutan basah itu sudah jenuh, harus ganti. Karena prinsipnya apa? Biasa kalau balutan itu basah kan, kalau nggak dari luar ya fase eksudatnya yang dari dalam yang terus keluar. Kalau modern dressing kan kemampuan menariknya lebih kuat dan lebih tahan lama, jadi tidak harus cepat diganti. Kalau yang konvensional kan kadang-kadang kalau lagi basah-basahnya satu hari bisa 3-4 kali. Terkadang kalau yang harusnya satu hari 4 kali ini diganti karena udah sangat basah, tapi digantinya sehari sekali, itu juga jadi masalah. Itu kolonisasi kumannya yang tinggi. Jadi exudate removal ini adalah salah satu bagian dari tindakan kita untuk remove menekan kolonisasi kuman sehingga tubuh lebih mudah untuk healing. Jadi seperti itu, edukasi mandi tetap penting, tapi balutan itu tidak boleh basah. Kalau pada balutan-balutan yang tidak water resistant, kalau mau mandi lapisi saja. Kalau di kaki tinggal ditutup pakai plastik, kalau di tangan tutup pakai plastik. Kalau misal di punggung macam mana? Bisa ditutup pakai plastik dan diplesterin sehingga bagian itu water resistant, atau dibasuh
Ingat, proses perawatan luka itu higienitas juga menjadi bagian, karena kalau higienitas tidak baik, dia akan banyak kuman sendiri yang muncul di tubuhnya. Begitu, Mbak Anita. Sebelum menutup pemaparan materi pada hari ini, apakah bisa memberikan closing statement-nya, dokter? Oke. Ya, jadi hari ini saya apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan yang hadir dalam sesi webinar sharing hari ini tentang luka dan komorbid. Saya mau sampaikan bahwa luka ini banyak tenaga kesehatan menganggap itu hanya barang simpel. Tapi luka ini sebetulnya sangat mengganggu bagi pasien-pasien kita. Pahami, dalami, analisa dan terus tingkatkan ilmu, wawasan, skill, pengalaman supaya bisa memberikan hasil yang baik. Ingat, semua kemampuan kita ini kita dedikasikan untuk kebaikan pasien. Dan kembali lagi, kita ini mau dokter, mau perawat, mau nurse, mau bidan, kita ini pelayan kesehatan. Jadi jangan kita menganggap diri dewa. Jadi ingat, ada nilai-nilai pengabdian di situ, ada nilai-nilai humanis di situ. Saya selalu menyampaikan pesan bahwa ada jarak setipis kertas antara kita memberikan pelayanan yang optimal dalam melayani dengan kita menampilkan skill kita itu hanya untuk menyombongkan diri. Itu jaraknya setipis ke kertas. Kembali lagi dari hati kita, kembali lagi bahwa prinsipnya kita tenaga kesehatan ini adalah pelayan. Yang lain-lainnya itu hanya bonus, karena setelah kita melayani pasien kita dapat sedikit imbalan, itu bonus. Kembalikan bahwa sesuai dengan sumpah profesi kita bersumpah untuk melayani hajat hidup orang. Kalau ingin memberikan hasil yang terbaik, terus tingkatkan skill, pengetahuan, ilmu, pengalaman, jam terbang untuk terus bisa memberikan hasil layanan yang baik. Saya rasa di dunia ini mungkin kita sebagai tenaga kesehatan diberi kesempatan untuk dalam satu pekerjaan bisa dapat dua hal, dapat rezeki, dapat amalan. Lakukan dengan baik, hanya hati kita yang tahu. Jadi jadilah tenaga kesehatan yang baik, yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, beretitude baik, supaya juga masyarakat semakin menghargai profesi kita. Itu mungkin itu saja dari saya. Sehat selalu untuk kita semua, sukses selalu untuk kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mengundang pemateri kita yang kedua, yaitu dengan Ibu Ana Puspita, ASCAP Nurse. Baik, selamat pagi menjelang siang, Ibu Nurse Ana. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Ayu dan seluruh Bapak Ibu yang luar biasa peserta webinar kali ini. Baik Ibu, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Beliau adalah Ana Puspita, ASCAP Nurse. Beliau bekerja sebagai perawat di Al-Islam Bandung dari tahun 2002 sampai tahun 2012. Dan dari tahun 2014 sampai sekarang, beliau mempunyai praktik keperawatan mandiri Rumah Perawatan Luka Trinanda di Purwakarta. Beliau menempuh pendidikan terakhir di Stikes Dharma Husada Bandung, program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki banyak pengalaman dalam ilmu keperawatan dengan berbagai pelatihan, workshop, serta seminar yang telah diikuti oleh beliau. Pada sesi ini, beliau akan membahas mengenai manajemen nutrisi dan penyembuhan luka pada pasien dengan komorbiditas. Baik, setelah sesi pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik kepada Ibu Nurse Ana Puspita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Sebelum memulai, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya.
Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing setelah tadi Dr. Indra memaparkan mengenai proses penyembuhan luka serta manajemen perawatan luka pada pasien-pasien dengan komorbid. Dalam hal ini adalah perawatan dengan pasien dengan diabetic foot ulcer ya, dengan diabetes mellitus, yang memang betul sekali tadi sudah dipaparkan dalam penata laksanaannya itu butuh suatu kompleksitas yang sangat terkait antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Jadi memang perawatan luka khususnya untuk diabetic foot ulcer itu tidak bisa kita berdiri sendiri ya, harus holistik antar seluruh profesi kesehatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai manajemen nutrisi pada proses penyembuhan luka pasien komorbid, yakni diabetic foot ulcer. Ya. Nutrisi adalah bahasa cinta untuk tubuh kita. Dengan memberikan asupan gizi yang berkualitas, kita ciptakan aset berharga dalam hidup. Saya, Ana Kuspita. Selama 1 jam ke depan, kita akan sharing mengenai manajemen nutrisi pada proses penyembuhan luka pasien dengan komorbid. Selamat menyimak. Nutrisi. Baik, jadi setelah sharing session kali ini diharapkan nanti Bapak Ibu semua bisa lebih memahami mengenai konsep perawatan, konsep dasar nutrisi dalam proses penyembuhan luka pada pasien-pasien dengan komorbid, di mana nanti saya di sini akan sharing manajemen yang simple yang bisa kita lakukan dalam memberikan pelayanan keperawatan khususnya mengenai manajemen nutrisi ini untuk proses penyembuhan luka pada pasien-pasien dengan komorbid. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra bahwa memang betul sekali bahwa proses penyembuhan luka merupakan satu proses yang sangat kompleks ya, di mana itu merupakan satu proses yang saling terkait antara fase 1 dengan fase yang lainnya. Tadi dipaparkan proses penyembuhan luka itu kan mulai dari fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling, di mana memang antara fase 1 dengan fase yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri ya, jadi saling terkait. Nah, dalam prosesnya ini merupakan terdapat suatu reaksi seluler gitu ya, mulai dari proses koagulasi, sintesis matrik, angiogenesis, fibroblast, epitelisasi, dan kontraksi sel-sel matrik untuk pembentukan jaringan baru atau remodeling gitu ya, di mana pada proses penyembuhannya peran nutrisi di sini memegang peranan yang cukup penting gitu ya. Selain tadi disampaikan bahwa dalam proses penyembuhan luka itu kita banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu baik itu faktor lokal dari lukanya itu sendiri maupun adanya faktor penyakit peserta, status vaskuler, terapi, dan usia gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien komorbid khususnya diabetes mellitus, peran nutrisi di sini sangat penting gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini beberapa pakar menyebutkan bahwa asupan gizi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka, termasuk salah satu adalah diabetic foot ulcer, di mana pada proses perawatan luka dengan diabetic foot ulcer ini sangat dianjurkan untuk memperhatikan diet dan gizi yang dikonsumsi. Nah, sebagai pembuka, di sini saya akan mereview sedikit mengenai nutrisi dan peran dalam proses penyembuhan luka. Bahwa nutrisi merupakan kandungan zat gizi yang seseorang peroleh gitu ya, baik dari sumber makanan dan minuman yang berguna untuk kesehatan dan pembangunan sel-sel tubuh. Di sini menurut WHO, di mana nutrisi ini berfungsi untuk penyembuhan baik tingkat seluler, struktur maupun proses serta imun pada proses penyembuhan luka. Nah, bahkan di sini menurut Edmonds tahun 2018
mengungkapkan bahwa nutrisi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam proses penyembuhan luka gitu ya. Karena itu tadi disebutkan bahwa nutrisi berperan dalam proses fungsi kekebalan tubuh, sintesa kolagen, dan membangun kekuatan serta kelenturan dari jaringan itu sendiri. Jadi memang peran nutrisi ini sangat berperan penting gitu ya, karena seperti kita ketahui bahwa pada pasien-pasien dengan luka kronik gitu ya, peran dari leukosit, misalkan makrofag itu sangat dipengaruhi oleh khususnya pada pasien-pasien diabetes ini kontrol glikemik ya Bapak Ibu. Jadi nanti pada pasien-pasien dengan hiperglikemi akan terjadi gangguan yang signifikan dalam proses penyembuhan luka itu sendiri gitu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, secara umum nutrisi ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, yang disebut dengan makronutrien ini nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar dibanding zat-zat gizi yang lainnya, di mana diantaranya yang termasuk ke dalam kategori makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sedangkan mikronutrien adalah nutrisi yang memang kebutuhannya tidak sebesar jumlahnya tidak besar dibandingkan dengan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh ya. Yang termasuk ke dalam mikronutrien diantaranya adalah vitamin dan mineral. Nah, di sini saya mencoba merangkum kelas utama dalam nutrisi ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gitu. Ini semua sangat diperlukan dalam proses penyembuhan luka khususnya. Oke, kita di sini lihat untuk karbohidrat. Nah, di sini peran karbohidrat dalam proses penyembuhan luka adalah dia membantu dalam pertumbuhan fibroblast, di mana seperti kita ketahui bahwa fibroblast ini merupakan sel yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh gitu ya. Jadi memang karbohidrat ini sangat diperlukan dalam proses penyembuhan luka ya, mulai dari fase inflamasi sampai dengan dia remodeling. Nah, kemudian di sini karbohidrat juga memiliki peran dalam merangsang pembentukan kolagen ya pada fase penyembuhan luka gitu ya. Kolagen ini kan diperlukan sebagai support untuk jaringan ikat itu saling menguatkan gitu ya. Nah, di sini karbohidrat juga fungsinya adalah merangsang produksi kolagen untuk membentuk kerangka jaringan baru. Ya, kemudian peran karbohidrat yang lain adalah dia menyediakan energi untuk leukosit dan makrofag serta sel-sel darah putih. Ini peran ini sangat besar diperlukan pada fase inflamasi ya Bapak Ibu, karena memang pada fase inflamasi ini di mana leukosit ini berperan dalam proses debris ya. Leukosit dan makrofag ini sangat berperan dalam proses debris gitu ya. Kemudian karbohidrat juga merupakan komponen utama glikoprotein dalam penyembuhan luka, di mana secara umum karbohidrat ini berfungsi dalam memfasilitasi peradangan ya pada fase inflamasi. Kemudian dia support untuk membentukan sel-sel pembuluh darah baru ya, angiogenesis serta sintesis kolagen gitu ya. Jadi secara umum ini fungsi karbohidrat dalam proses penyembuhan luka. Nah, untuk pasien-pasien komorbid nanti perlu diperhatikan komorbid untuk diabetes ya. Dalam pemilihan karbohidrat itu kita harus memilih dan membedakan bagaimana si karbohidrat itu kan ada yang memiliki indeks glikeminya gitu. Jadi untuk pemilihan karbohidrat ini nanti untuk pasien-pasien diabetik harus bisa memilih mana yang dia memiliki indeks glikemik rendah dan mana yang memiliki indeks glikeminya yang cukup tinggi gitu ya. Itu untuk karbohidrat. Lalu berikutnya adalah protein. Nah, protein ini berperan tadi sama seperti karbohidrat dalam proses inflamasi, sangat berperan penting karena di sini protein merupakan support gitu ya untuk
proses inflamasi, di mana pada prosesnya itu limfosit, leukosit, fagositosis dan makrofag gitu ya. Ini merupakan satu sistem sel imun yang memang dibutuhkan pada proses awal inflamasi dan proses penyembuhan. Di mana tadi selain karbohidrat juga support untuk fase inflamasi ini disupport oleh protein. Nah, apabila kekurangan protein selama proses penyembuhan luka ini biasanya dapat menimbulkan efek terjadinya peningkatan resiko infeksi yang lebih besar gitu ya. Nah, selain itu juga di sini kekurangan protein ini dapat menyebabkan penurunan terhadap respon mediator inflamasi gitu. Nah, ini ketika terjadi luka gitu ya, baik itu luka tanpa penyulit gitu maupun luka-luka dengan penyulit seperti salah satunya diabetic foot ulcer ini, dapat terjadi penurunan kehilangan jumlah protein atau serum albumin pada eksudat luka gitu. Jadi memang protein dan albuminnya terbawa hilang gitu ya melalui jumlah eksudat yang keluar gitu, yang hilang gitu ya, dimana apabila terjadi kekurangan serum albumin lebih dari 50% dari total protein serum, di sini dapat menyebabkan yang pertama adanya gangguan perfusi pada luka sehingga terjadi penurunan suplai oksigen pada area luka. Kemudian juga terjadi penurunan tingkat osmotik rongga intravaskuler sehingga menyebabkan terakumulasinya cairan pada interstisial yang menyebabkan adanya udin gitu ya. Selain itu juga kehilangan protein yang banyak itu rentan terhadap adanya tekanan atau pressure gitu di area luka yang menyebabkan luka semakin susah sembuh atau dia menimbulkan luka baru di sekitar luka yang lama. Sekali lagi bagi kepada seluruh peserta seminar yang ingin bertanya ataupun berdiskusi secara langsung dengan Ibu Nurse Anna Kuswita, kami persilakan. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya dari Bapak Yosua. Izin saya membacakan, Ibu. Untuk penggunaan madu Nusantara dengan luka, apakah masih efektif, Ibu? Baik, kepada Ibu Nurse Anna Kuswita, kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi? Pak Yosua. Ini untuk penggunaan madu ini untuk digunakan sebagai dressing atau sebagai asupan untuk penyembuhan lukanya. Digunakan aplikasi ke luka barangkali Pak, atau untuk asupan nutrisi? Baik, apa-apa kalau misalkan untuk aplikasi ke luka. Sebenarnya gini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra di depan bahwa prinsip dalam proses penyembuhan luka itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lembab. Prinsipnya seperti itu. Bahan-bahan yang digunakannya, misalkan kita bagaimana kalau misalkan luka itu kering, kita buat lembab gitu ya. Nah, penggunaan madu Nusantara kalau kompres misalkan untuk menciptakan lingkungan lembab itu masih bisa digunakan, asalkan cara mengaplikasikannya yang tepat gitu ya. Nah, selain itu memang beberapa penelitian juga madu Nusantara ini dia memiliki efektivitas untuk menarik mikroorganisme ya, sebagai antimikrobial berarti gitu ya. Dia bisa menarik mikroorganisme dari dasar luka untuk dia ditarik ke si aplikasi madu yang sudah diaplikasikan dengan kasa itu ya, yang dikompres itu, sehingga diharapkan nanti dapat mengontrol kejadian infeksi dapat lebih ditekan gitu. Nah, ini ada beberapa penelitian yang sudah digunakan dan menyatakan bahwa efektif gitu. Hanya saja kita bagaimana cara mengaplikasikan yang tepat gitu ya. Karena tadi goalnya adalah bagaimana menciptakan suasana moist gitu, suasana lembab gitu ya. Jadi penggunaan madunya boleh, tapi harus perhatikan prinsip yang benar dalam aplikasinya gitu. Jadi ketika kita akan mengaplikasikan madu,
pada luka itu harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan kita hanya mengompres tipis saja, kemudian kita tidak mengevaluasi apakah ini kondisinya sudah mengering atau masih cukup lembab gitu ya. Nah, itu harus yang kita kontrol. Kalau misalkan sudah kering, itu berarti harus buru-buru diganti gitu ya, karena memang tidak efektif, karena tidak lembab lagi gitu. Jadi penggunaannya efektif dilakukan dengan cara yang tepat juga gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan kondisi lembab pada luka itu sendiri gitu. Nah, untuk oral. Nah, untuk oral ini kan harus diperhatikan ya, karena memang pada pasien-pasien diabetik ini kita harus memperhatikan nih apakah jenis si madu ini termasuk ke dalam yang indeks glikeminya rendah atau tinggi gitu ya. Nah, penggunaan madu untuk oral sih sebenarnya harus betul-betul dikontrol gitu ya, karena si madu ini dia termasuk ke dalam jenis ininya yang indeks glikeminya itu dia termasuk yang cukup tinggi. Jadi penggunaan madu juga dibatasi gitu ya untuk pasien-pasien dengan yang untuk asupan oral. Kurang lebih seperti itu. Baik, karena mengingat sudah tidak ada yang bertanya, sebelum menutup materi pada hari ini, apakah Ibu Nurse Anna dapat memberikan closing statement-nya? Baik, terkait manajemen nutrisi pada pasien dengan komorbid, memang seperti disinggung di awal, proses penyembuhan luka ini banyak sekali faktor-faktor yang sangat berpengaruh gitu ya, terutama pada kondisi pasien dengan komorbid. Jadi salah satunya adalah peran nutrisi gitu. Karena tadi seperti disampaikan di awal bahwa nutrisi merupakan aset terbaik gitu ya yang kita miliki, maka dalam pemeliharaannya terutama pada pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer ini sangat penting dilakukan penghitungan kalori yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat support terhadap proses penyembuhan luka. Mungkin itu saja Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Nurse Anna dan seluruh peserta yang aktif berdiskusi. Selanjutnya kita akan mengundang pemateri kita yang ketiga, yaitu dengan Ibu Shirley Sevianti, Askap Nurse ITM. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Beliau adalah Shirley Sevianti, Askap Nurse ITM, lahir pada tanggal 17 September 1975. Beliau bekerja sebagai Kepala Klinik Wound Care di RS Immanuel dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Beliau menempuh pendidikan terakhir dengan pendidikan S1 S3 PPNI Bandung, S1 Ilmu Keperawatan dari tahun 2019. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki pengalaman di bidang keperawatan dengan berbagai pelatihan, workshop, serta seminar yang telah diikuti oleh beliau. Pada sesi ini, beliau akan membahas mengenai teknologi canggih untuk perawatan luka. Setelah sesi pemaparan materi berlangsung, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, kepada Ibu Shirley, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, izin ya, saya untuk share screen terlebih dahulu. Terima kasih juga nih buat SCA, Mbak Ayu. SCA ini luar biasa ya teman-teman. Cukup sudah banyak ya kontribusinya SCA untuk teman-teman untuk selalu update ilmu. Ya, jadi terima kasih ya sekali lagi ke SCA. Ya, baik. Izin share ya. Baik, dipersilakan Ibu. Sudah muncul ya? Iya. Baik Ibu Bapak, semoga masih tetap semangat. Materi ketiga cukup melelahkan mungkin ya untuk Ibu Bapak sekalian. Tapi sekali lagi saya juga kasih apresiasi nih buat Ibu Bapak yang mengikuti webinar ya pada siang hari ini, luar biasa. Baik Ibu Bapak sekalian, pada hari ini saya mendapatkan tugas ya
dari SCA untuk menyampaikan sharing kepada ibu bapak sekalian mengenai teknologi canggih di dalam perawatan luka ya, teknologi yang maju di dalam perawatan luka. Baik, ibu bapak sekalian, sebagai outline pembelajaran kita pada hari ini, nanti yang pertama kita akan membahas mengenai teknologi terkini di dalam perawatan luka. Jadi teknologi apa saja yang terkini ya, yang ada di dalam perawatan luka. Nanti jadi mungkin teman-teman yang belum belum terkontaminasi nih dengan perawatan luka ya, ternyata begitu banyak teknologi terkini yang sudah ada, yang sudah kita gunakan di dalam perawatan luka ya. Lalu nanti juga kita akan membahas tentang luka-luka yang sulit sembuh, yang nanti kita lakukan perawatannya dengan menggunakan NPWT dan hiperbarik. Karena memang NPWT dan hiperbarik ini adalah salah satu dari sekian banyak teknologi terkini dari perawatan luka ya. Jadi Bu Bapak sekalian, diharapkannya setelah kita sharing pada siang hari ini, tentu Ibu Bapak diharapkan dapat mengetahui teknologi terkini apa saja yang ada di dalam perawatan luka. Nah, Ibu Bapak, sebagai latar belakang dari materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, tentu saja Ibu Bapak mengetahui bahwa penyembuhan luka itu merupakan sesuatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai banyak faktor. Tadi kalau sudah disampaikan oleh Teh Ana ya, ada faktor internal, ada juga faktor eksternal, dan juga sekarang ada juga faktor teknologi ya, jadi inovasi-inovasi baru di dalam perawatan luka. Nah, tentu dengan inovasi-inovasi yang baru, teknologi yang terkini, tentu ini membutuhkan juga SDM yang melakukan perawatan lukanya itu terpenuhi gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak yang hadir pada siang hari ini, Ibu Bapak mendapatkan ekstra nih tambahan ya untuk mengenai teknologi yang terkini di dalam perawatan luka ya. Dan Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tahu, seperti yang Bapak tahu juga bahwa luka itu dibagi menjadi dua, ada luka akut dan luka kronis. Nah, sedangkan Ibu Bapak sekalian, luka kronis ini tentu akan menjadi suatu masalah kesehatan yang signifikan ya, dan tentu saja ini menimbulkan beban bagi pasien dan sistem kesehatan. Kenapa? Karena luka kronis membutuhkan waktu ya dalam proses penyembuhan lukanya, gitu ya. Selain membutuhkan waktu, tentu juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk sampai mencapai proses penyembuhan luka yang baik ya. Nah, tentu saja Ibu Bapak dengan hal-hal tersebut ya, maka dibutuhkanlah inovasi di dalam perawatan luka untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut ya. Nah, Ibu Bapak, kalau sebelum kita masuk ke dalam teknologi apa saja ya yang terkini di dalam perawatan luka, tentu kita kembali lagi ke basicnya. Kalau tadi sudah disampaikan banyaknya sama Dr. Irfan, sama Teh Ana, bahwa tipe dari penyembuhan luka. Jadi yang menjadi dasar untuk Ibu Bapak sekalian, tentu Ibu Bapak harus dapat membedakan luka yang sedang Ibu Bapak lakukan perawatan. Apakah tipe luka yang Ibu Bapak rawat itu adalah tipenya tipe primer, apakah tipenya tipe sekunder atau tipe tersier ya. Karena tentu saja hal tersebut akan berhubungan dengan nanti perawatan yang kita gunakan gitu ya Ibu Bapak sekalian ya. Ini sudah tidak perlu kita bahas lebih mendalam lagi tentang tipe penyembuhan luka, karena kalau dibilang sih kayaknya sudah hatam ya, apa saja yang sudah masuk ke dalam tipe perimbahan primer, apa saja yang masuk ke dalam tipe penyembuhan sekunder ya, luka-luka apa saja, dan tipe luka penyembuhan tersier itu luka apa gitu ya. Ini sudah di luar apa ya, kalau bahasa Inggrisnya mah sudah molotok gitu ya.
Ibu Bapak sekalian. Nah, Ibu Bapak tentu juga tadi sudah disampaikan bahwa untuk mencapai luka ya menjadi sembuh itu tentu harus melalui tahap atau fase di dalam proses penyembuhan luka. Fase inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Ya, jadi kalau kita lihat Ibu Bapak di fase inflamasi ini ya, tubuh itu dia akan berusaha membatasi kerusakan jaringan dengan cara menghentikan perdarahan, menyegel permukaan luka. Dia juga menghilangkan jaringan-jaringan yang mati, benda asing ya seperti debu, kerikil dan lain-lain. Jadi kalau misalnya pasiennya KLL ya, di fase inflamasi ini justru dia akan menghilangkan benda-benda asing seperti yang tadi disampaikan. Lalu juga dia akan menghilangkan mikroorganisme atau bakteri yang terdapat di luka. Nah, fase di inflamasi ini dia akan ditandai dengan adanya vasodilатasi, ya. Lalu peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan keluarnya mediator inflamasi atau sitokin dan zat pembekuan darah. Ya, jadi kalau kita lihat gambar dari fase inflamasi ini, ya biasanya di fase inflamasi ini masih kondisi lukanya masih udim, ya, masih udim, masih kemerahan. Jadi kalau kita lihat di lukanya ini dia lebih tinggi daripada dasar kulitnya, ya. Lalu fase yang kedua adalah fase proliferasi. Jadi fase proliferasi ini adalah ketika respon inflamasi mulai membaik, ya. Tubuh memulai proses perbaikan luka melalui pembentukan pembuluh darah baru, ya, pembentukan jaringan ikat dan epitel yang baru. Nah, fase ini ditandai dengan terbentuknya jaringan granulasi yang terdiri dari kapiler-kapiler, fibroblast, pengaturan kolagen, ya, fibronektik dan asam hyaluronik. Ini kalau kita lihat gambarnya ya di fase proliferasi, di mana di sini mulai ada ya jaringan granulasi yang tumbuh. Ya. Lalu masuk ke dalam fase maturasi. Pada fase ini tubuh memulai suatu kontraksi luka, yaitu mulai melalui gerakan dari seluruh ketebalan kulit untuk mengurangi jumlah bekas luka yang tidak teratur. Pada fase ini terdapat juga terjadinya kontraktur luka, yaitu ketika bekas luka berlebihan melebihi batas kontraksi luka sehingga menimbulkan suatu kecacatan. Contoh kontraktur luka antara lain adalah pada luka yang melintasi sendi sehingga sendi tidak dapat diluruskan. Nah, biasanya juga kondisi-kondisi luka yang terjadi kontraktur itu ya, biasanya lukanya juga cukup luas ya. Jadi selain di persendian juga lukanya cukup luas sehingga memang elastisitas kulit dia akan terpengaruh. Baik, nah Ibu Bapak, selain tadi kita yang paling mendasar harus mengetahui ya dari tahapan atau fase dari proses penyembuhan luka, kita juga harus memahami faktor penyulit dari proses penyembuhan luka tersebut. Jadi Ibu Bapak, walaupun secara alamiah tubuh melakukan upaya penyembuhan luka, akan tetapi terdapat juga faktor-faktor yang dapat menyulitkan penyembuhan luka. Nah, antara lain apa saja? Adanya infeksi, ya. Ada infeksi artinya ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang luka infeksi, tentu apa yang harus kita butuhkan secara topikal untuk luka tersebut? Tentu kita membutuhkan apa? Dressing yang mengandung antimikrobial untuk mengatasi infeksi. Nah, ketika sudah memberikan antimikrobial secara topikal belum teratasi infeksinya, tentu mungkin barangkali kita membutuhkan pemberian antibiotik secara sistemik untuk mengatasi infeksi ini, ya. Lalu adanya juga gangguan aliran darah atau terjadinya iskemik jaringan. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan foot ulcer ya, foot ulcer. Nah, biasanya foot ulcer ini tidak hanya saja diabetes mellitus, tapi juga ada gangguan vena ataupun gangguan arteri. Ya, lalu penyakit penyerta, contohnya seperti tadi pasien diabetes, apalagi
pasien diabetesnya gula darahnya tidak terkontrol ya. Lalu usia, kenapa? Karena pada usia yang sudah lansia juga ya kontribusi nutrisi ya dan yang lainnya juga menurun ya, akhirnya proses penyembuhan luka menjadi juga terganggu. Lalu bagaimana dengan status nutrisinya? Tadi sudah disampaikan ya oleh Teh Ana mengenai bagaimana kebutuhan nutrisi untuk pasien-pasien dengan gangguan komorbid ya, yang tentu hal-hal ini juga dapat mengganggu di dalam proses penyembuhan luka. Lalu penggunaan juga obat-obatan imunosupresan yang berkepanjangan. Biasanya obat-obatan imunosupresan ini dia akan menekan imun yang sehingga kita justru membutuhkan kondisi imun yang baik, tapi imunnya harus ditekan ya dengan obat-obatan imunosupresan. Oleh karena itu tentu hal tersebut juga akan menjadi salah satu penghambat. Nah, kini kita sudah memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang masih ingin bertanya ataupun berdiskusi secara langsung kepada ibunya, kami persilakan. Baik, Ibu, sepertinya sudah ada yang bertanya dari Ibu Fitri Ardiani. Izin saya membacakan ya, Ibu. Selamat siang, Ibu. Izin bertanya, untuk penggunaan silikon sheet bisa dipakai berapa lama hingga keloidnya hilang, dan apakah penggunaan silikon sheet ini bisa dipakai untuk keloid yang sudah lama? Baik, kepada Ibu Shirley kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Fitri ya. Tadi pertanyaannya adalah berapa lama penggunaan silikon sheet. Nah, tentu saja Ibu Bapak, penggunaan silikon sheet ini tergantung dari keloidnya gitu ya. Apakah misalnya keloidnya cukup tinggi gitu ya, dan sudah berapa lama keloidnya gitu, karena ini juga mempengaruhi. Ketika keloidnya lebih awal gitu ya, lebih awal penggunaan silikon sheet-nya, tentu dia akan lebih cepat tertangani. Jadi kalau saya biasanya pada pasien-pasien dengan seksio gitu ya, pasien-pasien seksio, nah biasanya kan estetiknya lebih diperhatikan nih ya Ibu Bapak. Jadi kalau pasien-pasien perempuan itu biasanya dia akan lebih aware gitu ya, lebih aware terhadap estetik bekas luka gitu. Nah, biasanya pada pasien-pasien tersebut saya akan bertanya gitu, apakah dia memiliki riwayat atau bakat gitu ya terhadap keloid, karena memang keloid ini biasanya bakat ya, jadi luka sedikit pun dia terjadi timbul keloid gitu. Nah, biasanya dengan keloid yang lebih awal, pemberian silikon sheet ini akan terus tentu akan lebih cepat efektif gitu penggunaannya. Dan kalau misalnya ditanya waktunya, tentu akan berbeda dengan jenis keloidnya dan berapa lama waktu keloidnya yang sudah timbul gitu. Ya, mungkin itu saja. Sebelum menutup materi pada hari ini, apakah Ibu bisa memberikan closing statement-nya? Baik, Ibu Bapak sekalian, closing statement dari saya, jangan terus lelah untuk terus belajar, karena teknologi dan inovasi di dalam perawatan luka itu semakin tahun semakin banyak gitu ya. Jadi tentu hal tersebut yang akan mendukung kita di dalam pelayanan yang kita berikan. Saja. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini atas ilmu yang telah disampaikan, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta seminar yang telah aktif berdiskusi dalam sesi ini dan telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada seminar hari ini. Sebelum kita akhiri, kami berharap apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan profesi kita. Akhir kata, saya Ayu Puspitawangi, mohon undur diri. Semoga kita dapat berjumpa pada seminar-seminar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.